Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman sekalian, semoga kita semua sampai dengan detik ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesehatan yang terbaik dan dimudahkan segala urusannya. Dan yang paling penting, kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebaikan, dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut kita mengetahui bahwa hukum puasa ialah wajib, ya. Bahkan bagi orang yang berhalangan seperti sakit atau mungkin menstruasi bagi perempuan, maka wajib bagi mereka untuk mengqadanya atau menggantinya, gitu ya, di bulan-bulan yang setelahnya, begitu. Teman-teman sekalian, ada yang perlu kita ketahui bahwa bulan puasa Ramadan bukan sekedar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bulan puasa Ramadan, khususnya puasa, ada kemaslahatan, ada kebaikan atau manfaat bagi tubuh yang kita dapatkan ketika kita berpuasa. Ya, seperti saya mendapati ada sebuah hadis riwayat At-Tabrani, ya, yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasimmu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Saya mendapati memang riwayat ini adalah lemah, akan tetapi secara substansinya, secara isinya tidak bertentangan dengan manfaat puasa bagi tubuh kita, yaitu apa? Kesehatan fisik yang kita dapatkan. Bahkan riwayat tersebut juga tidak bertentangan dengan riset-riset yang telah dilakukan oleh para tokoh yang menyimpulkan bahwa ketika berpuasa tubuh kita akan mendapatkan kesehatan yang terbaik, begitu. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan riset ilmiah, ada seorang peneliti, beliau berasal dari UIN Suska, mengungkapkan bahwa ada 5 manfaat atau 5 kebaikan yang didapatkan tubuh ketika berpuasa. Yang pertama, puasa dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sebuah studi dari seorang dokter, dia bernama Dr. Falter, dia berasal dari University of California, pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa puasa meningkatkan, ya, memicu proses sel-sel yang ada dalam tubuh seperti sel-sel darah, ya, dan juga beliau mengungkapkan juga bahwa puasa dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap penyakit. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau puasa itu malah membuat kita sakit, nah itu salah besar, gitu ya. Justru dengan puasa tubuh kita akan mendapatkan kesehatan. Sedangkan yang kedua, puasa dapat meningkatkan produksi hormon pertumbuhan untuk membantu memperbaiki, ya, untuk membantu mengurangi resiko obesitas. Sebuah studi juga diterbitkan dalam suatu jurnal, yaitu jurnal Obesity pada tahun 2018, mengatakan bahwa puasa ialah merupakan sebuah alat yang efektif untuk memperbaiki fungsi insulin. Apa itu fungsi insulin? Yaitu penyerapan glukosa untuk mengendalikan, ya, untuk mengendalikan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Bahkan studi itu juga mengungkapkan bahwa puasa dapat meningkatkan metabolisme lipid. Apa itu lipid? Yaitu lemak. Sehingga ketika kita berpuasa dapat mencegah dari sebuah penyakit yang namanya penyakit diabetes tipe 2, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga,
puasa dapat meningkatkan, mencegah ya. Yang ketiga, puasa dapat mencegah dari penyakit kronis. Nah, ini juga ada studi yang dilakukan oleh seorang profesor ya, beliau bernama Profesor Dr. Mark ya Madsen dari University School of Medicine ya. Beliau mengungkapkan bahwa puasa merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesehatan. Bahkan beliau juga mengungkapkan bahwa puasa dapat mencegah kita dari sebuah penyakit yang bernama penyakit kanker, bahkan juga penyakit jantung. Nah, jadi ada banyak sekali manfaat yang kita dapati ya bagi tubuh kita ketika kita berpuasa. Nah, sedangkan yang keempat, puasa dapat meningkatkan kesehatan otak kita ya. Dari beberapa penelitian mengungkapkan bahwa puasa itu dapat meningkatkan fungsi otak ya. Dimana ketika kita berpuasa, neurotropik yang diturunkan dari otak ya itu akan mengalami pertumbuhan sehingga tubuh akan memproduksi sel-sel otak ya semakin lebih lama gitu. Jadi puasa itu dapat meningkatkan fungsi otak kita. Jadi kinerja otak itu semakin meningkat begitu. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu puasa dapat menjaga kesehatan jantung kita, di mana kita mengetahui bahwa banyak masyarakat ya enggak hanya di Indonesia atau mungkin di luar negeri mengungkapkan bahwa penyakit jantung itu merupakan salah satu penyebab kematian gitu ya. Jadi pentingnya kita untuk menjaga jantung ini gitu. Jadi dengan puasa Ramadan ini adalah salah satu ya bagi kita untuk mengatur pola makan kita, pola hidup kita agar tercegah dari penyakit yang namanya penyakit jantung begitu. Jadi itulah dia manfaat-manfaat yang didapatkan tubuh ketika berpuasa. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat lain yang mungkin diteliti oleh para ilmuwan yang lebih berpengalaman gitu ya. Jadi dari manfaat-manfaat yang sudah saya sampaikan tadi, kita dapati bahwa ada banyak manfaat puasa bagi tubuh kita, dan kita juga mendapati bahwa puasa itu sangat penting gitu ya. Puasa itu sangat penting. Bahwa saya juga mendapati bahwa orang-orang barat juga mereka ternyata melakukan puasa. Untuk apa? Untuk kesehatan tubuh mereka. Ya. Jadi berbeda kalau mereka puasa niatnya untuk kesehatan, sedangkan kita puasa untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita ya, seorang muslim ketika kita berpuasa, luruskan lagi niat kita untuk apa? Yang pastinya ya niat kita untuk menunaikan kewajiban kita, untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Nah, jadi terkait manfaat tadi, maslahat tadi itu jadikan sebagai hadiah yang kita dapatkan ketika kita berpuasa. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.